Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Shalom. Salam jemaat Tuhan. Shalom. Masih kurang semangat. Salam jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat luar biasa. Kalau saya bilang apa kabarnya pagi hari ini, jemaat Tuhan katakan dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Amin. Sekali lagi saya sapa jemaat Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Yes. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sama-sama sorakan haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu di sepanjang malam hingga di pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami dapat melayani Tuhan, memuji Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, Allah yang luar biasa yang senantiasa menyertai kami, menuntun kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau beribadah kepada-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Mari hadir ya Tuhan, hadiran-Mu turun atas kami, hadiran-Mu turun atas jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan, biarlah Roh Kudus api Kristus turun atas kami pribadi, masing pribadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban Tuhan pulihkan, yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala oknum si jahat, kuasa iblis kami satukan hati kami imani, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak berhak. Mari ambil alih Tuhan ibadah kami ini dari pertama awal hingga akhir Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu dipuji dan selalu disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami memulakan ibadah kami mau berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan melepaskan kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami tabiskan ibadah kami ini dalam Bapa, Putra, dan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Mana tepuk tangan bagi Tuhan kita? Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Sama-sama sorakan kemenangan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Siap muji Tuhan? Amin. Amin. Yang di rumah siap muji Tuhan? Amin. Masih kurang semangat? Siap muji Tuhan yang di rumah? Amin. Jemaat Tuhan, amin. Amin. Yang memuji Tuhan, mari kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita sekali lagi. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Yang di rumah. Sama-sama katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Sama-sama katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi yang di rumah lebih semangat lagi katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yang rumah sama-sama lambaikan tangannya. Katakan soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan pujian dari awal. Lebih semangat lagi. Sama-sama katakan.
bersyukur Katakan hanya bagimu. hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersyukur bagi Tuhan. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, Lihat ke atas tinggikan. tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Are you ready? Lebih suara lagi katakan soraklah. Haleluya. 1, 2, 3. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih semangat soraklah. Soraklah, haleluya. Yang kedua semuanya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Biarkan musim puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Sebab Yesus Raja. Sebab Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat yang percaya. Katakan amin. Amin. Oh, yeah, yeah. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Yang di rumah. Soraklah, haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Lambaikan kedua tangannya, katakan soraklah. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali katakan haleluya. Segala pujian Tuhan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan dan sebagai Tuhan kita. Masih semangat puji Tuhan, amin. Amin. Masih semangat puji Tuhan, amin. Amin. Yang semangat lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on, coba Tuhan. Yesus dahsyat. Amin. Mari kita bersyukur bagi Tuhan lebih lagi, amin. Hey, masih kurang semangat tepuk tangan. Sebentar, sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. takkan pernah berubah. Percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Katakan ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur, Kami selalu bersyukur ya Tuhan. sebab cintamu padaku Pernah berubah. takkan pernah berubah. percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari Kasih setiamu. kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi jemaat Tuhan yang di rumah katakan kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bertepuk tangan dasar bagi Tuhan kita. Lebih dasar lagi, serahkan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik, tiba saatnya kita menyembah Tuhan. Tiba saatnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyembah Tuhan. Mari Bapak yang di rumah, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran. Mari fokus kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari bawa semua korban syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia mulia. Amin. Karena kebaikannya, kita membalas semua kebaikan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di pagi hari ini ya Roh Kudus. Kami datang di pagi hari ini Tuhan. Mari Bapak yang di rumah. Mari kita sembah Dia.
lihat suaramu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik atas hidup kami. Mari di rumah, mari buka suaramu. Mari angkat tanganmu. Mari katakan, Engkau baik Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, Yesus kami. Biarlah yang bernafas Tuhan memuji Engkau, biar yang setia menyaksikan memuji Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, bagimu tidak yang mustahil dalam hidup kami. Ketika kami menyembah, ketika kami memuji, hadirat-Mu turun, lawatanmu melingkupi kami semua. Amin. Thank you Jesus. Thank you. Thank you. Sama-sama mari katakan. Amin Tuhan. Lebih lagi Tuhan berikan pujian bagimu. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan jemaat Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan segenap hati jemaat Tuhan, kita angkat pujian dari awal. Sama-sama katakan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Mari katakan hidup kami Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari yang dulu, mari angkat tanganmu, katakan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
lebih lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, Ku diangkat dan dipulihkannya. mari kita beri tepuk tangan yang dasar bagi Tuhan kita. Lebih dasar lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, mari kita sembah Dia, mari kita agungkan nama Dia. Haleluya. Kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah, tidak ada yang mustahil bagimu. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami deklarasikan kemenangan pagi hari ini. Kami deklarasikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, 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 ya. Oh ya. Haleluya. Nama saya ditinggikan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Hanya bagimu yang disembah. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Kami terus angkat pujian bagi-Mu. Kami angkat tangan kami sebagai penyembahan-Mu Tuhan. Katakan, mau memuji kami, tinggikan glory, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
ku selalu sembahmu. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan saja dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kami percaya bahwa pagi inilah pagi di mana kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang sempurna. Pagi ini pagi di mana Tuhan menyempurnakan kami. Pagi ini pagi di mana kami boleh disembuhkan. Karena kami percaya benar kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kemuliaan hanya bagi Raja kami saja. Nabi boleh banyak, guru boleh banyak, tapi juru selamat hanya Yesus satu-satunya. Maka pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di minggu yang berbahagia ini. Mari Tuhan setiap kami jamah, mari setiap kami lawat, dan kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, maka yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, bahkan setiap yang berbeban berat mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, mari arahkan wajahmu kepada Tuhan. Oh ya Rabba Sandaraba Kaya Rabba. Oh ya Rabba Sandaraba ya Rabba. Kia Rabba Sande ya Rabbo. Haleluya. Oh Rabba Sande. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Oh Rabba Sandarara. We praise you Lord. We glorify your name. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Thank you Lord, haleluya. Kami bersyukur pada kasih-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Nyatakan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Dan setiap kami boleh dilawat oleh Tuhan. Yang percaya, yang siap diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, dan hari ini kita boleh ada di minggu yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kan nggak ada yang bilang amin. Saya percaya pagi ini pagi di mana kita boleh menikmati janji Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Katakan orang kiri kanan Anda, katakan Tuhan memberkati kamu dahsyat hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk share pelayanan kita hari ini. Dan saya percaya banyak hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari ajak teman-teman Anda untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena ada berkat rohani yang Tuhan akan siap taburkan di tengah-tengah kita hari ini. Dan Tuhan tidak hanya menabur firman-Nya, tetapi Tuhan akan menyiraminya sehingga ada pertumbuhan yang maksimal. Sama-sama katakan pertumbuhan yang maksimal terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan saya berdoa pagi ini, haleluya, sama-sama katakan pagi ini kita menerima lawatan yang spesial. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi sebagai pengakuan iman kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada handphone suci Anda angkat. Makanya setiap minggu saudaraku, pastikan bawa Alkitab. Amin. Bawa catatan dan kemudian bawa pulpen. Karena saya percaya benar ada pesan-pesan khusus yang mungkin saya tidak sampaikan, tapi Tuhan berbicara kepada Anda lewat roh Anda, sehingga pesan itu menjadi kekuatan bagi Anda untuk menjalani kehidupan Anda. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini.
Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari langsung buka firman Tuhan malam-malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Markus. Langsung saja Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita buka dalam kitab Markus pasal yang ke-11. Haleluya. Kitab Markus pasal yang ke-11. Oh haleluya. Saya percaya pagi hari ini ada sesuatu yang luar biasa. Ayat 24 sampai 25. Puji Tuhan. Are you ready? Malah hari ini saya akan bicara tentang the power of prayer. Kuasa dari doa. Sama-sama katakan kuasa dari doa. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Sama-sama katakan percayalah. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saudaraku, firman ini berkata, karena itu aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata? Bukan Paulus, bukan Matius, bukan Markus, bukan Petrus. Tapi yang berkata adalah Tuhan sendiri. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saudara, aku berkata Tuhan, kita telah menerimanya. Dengar baik, segala sesuatu yang kita minta telah disiapkan di dalam roh. Gak ada yang bilang amin. Amin, saudaraku. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita minta, segala sesuatu yang kita butuhkan telah tersedia di alam roh dalam kerajaan surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kitab Efesus berkata, terpujilah Tuhan Allah kita yang telah menyediakan berkat rohani bagi kita di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sama-sama katakan, doa saya telah terima. Doa saya telah saya terima dalam nama Yesus. Yang percaya berkata tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Saudaraku, kita tinggal menerima di dalam alam jasmani kita, di dalam alam nyata kita. Itu sebabnya Anda adalah manusia roh yang tinggal di dalam tubuh jasmani. Anda terus bergumul dengan Tuhan di dalam roh. Maka dengar baik, segala sesuatu yang kamu minta di dalam alam roh akan termanifestasi atau ternyatakan atau terrealisasi dalam kehidupan fisik kita, dalam kehidupan tubuh kita. Yang percaya katakan amin. Maka hal itu akan terjadi baginya. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan bimbang, jangan khawatir. Kenapa? Segala sesuatu yang kamu minta Bapa telah menyediakan. Bahkan kitab Efesus pasal 3 ayat 25 berkata bahwa Tuhan memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Yang setuju katakan amin. Apa artinya? Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Sama-sama katakan yang terbaik. Ada yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah saudara, aku berkata Tuhan, banyak hal rahasia Tuhan di dalam doa. Dan saya akan kupas hari ini dalam kedua sesi. Dan di sesi yang terakhir jam 4 nanti kita akan KKR, kita akan doa kesembuhan, doa impartasi. Dan di selama 1 dan 2 sesi nanti saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang doa. Dan saya berharap Anda boleh ikut bersama-sama. Nah saudara, aku berkata Tuhan, sekali lagi ayat ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saudara, aku berkata Tuhan, dengar baik. Dengar baik. Sebuah pertanyaan yang menarik. Mengapa orang percaya menjadikan doa sesuatu yang berharga? Saudara, aku berkata Tuhan, dengar baik. Setan akan berusaha membuat engkau tidak punya waktu untuk berdoa. Semestinya doa adalah sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar gaya hidup kita, tetapi doa menjadi kebutuhan utama kita. Kenapa banyak orang mengalami persoalan? Kenapa orang banyak mengalami masalah? Kenapa banyak orang mengalami tantangan? Kenapa? Karena mereka sedang tidak memperkuat kekuatan doanya. Saudaraku, dengar baik. Ada begitu banyak hal-hal yang diselesaikan dengan doa.
Sekali lagi ada begitu banyak hal-hal yang terselesaikan dengan doa. Itu sebabnya orang yang senang berdoa, orang yang tinggal di dalam doa akan selalu melihat perkara-perkara hebat akan Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Setuju katakan amin. Makanya firman Tuhan mengatakan bukan soal dijawab atau tidak dijawab doa kita. Tapi satu hal, Yesus telah memberikan pernyataan yang bebas, luas dan absolut. Segala sesuatu yang telah kamu doakan, yang kamu minta, kamu telah menerimanya. Tapi persoalannya kenapa kita tidak terima? Kenapa? Karena dalam hati kita ada kebimbangan. Karena dalam hati kita ada kekhawatiran. Karena dalam hati kita ada kekacauan. Bahkan dalam hati kita ada dendam, ada benci. Itu sebabnya doa Anda bukan tidak dikabulkan, tapi belum tepat pada waktunya engkau menerimanya. Kenapa? Karena masih ada sampah rohani yang masih tinggal dalam hati kita. Saudara, kepada Tuhan, dengar baik. Doa tidak hanya sekedar gaya hidup orang percaya atau kebiasaan orang percaya. Tapi dengar baik. Kalau Anda ingin melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu, jadikan doa menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan Anda. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan. Saudaraku, doa itu berguna. Kenapa berguna? Pertama, karena doa mendatangkan mukjizat dan perubahan. Doa bukan sekedar pelengkap di dalam kekristenan kita. Bukan pelengkap. Tapi doa adalah sesuatu yang mendatangkan mukjizat. Saudara, kepada Tuhan, percayalah bahwa doa mendatangkan mukjizat dalam kehidupan Anda. Sekarang tadi di awal bahwa banyak hal-hal yang tidak terselesaikan dalam kehidupan kita, namun dapat diselesaikan dengan doa. Saudaraku, orang yang tetap memberikan dirinya dalam doa, orang yang terus membangun kehidupan kekristenannya dalam doa, maka dia akan terus melihat hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang akan terjadi atas kehidupannya. Apa yang belum pernah ia lihat, apa yang belum pernah timbul dalam hatinya, apa yang belum pernah ia ucapkan, itu akan terjadi atas kehidupannya. Yang kedua, kenapa penting doa? Yang pertama, doa mendatangkan mukjizat. Yang kedua, doa menyenangkan. Saudara, aku berkata Tuhan, doa itu menyenangkan, Bapak Ibu. Makanya saya heran kalau orang malas berdoa. Makanya kalau kita ada pesta, kemudian ada perkumpulan keluarga, kita ajak salah satu saudara atau teman kita untuk berdoa. Gak bisa aku berdoa, aku gak pintar berdoa. Hey, bahaya kalau kita tidak berdoa. Bahaya kalau kita tidak bisa berdoa. Doa adalah didengar, O adalah oleh, A adalah Allah. Artinya doa adalah didengar oleh Allah. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Tapi kenapa orang tidak suka berdoa? Karena mereka menganggap doa bukan hal yang penting. Dengar baik, akan begitu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi atas kehidupan. Sesuatu yang mustahil bagimu, tetapi mungkin bagimu ketika, karena lewat doa adalah kesempatan untuk kita mendekat dengan Tuhan. Doa adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita sedang bertemu dengan pribadi di atas segala raja, yaitu Allah kita di dalam doa. Doa adalah titik pertemuan antara Allah dan kita. Come on. Yes. Saudara, kata Tuhan, terlepas dari persoalan yang kita bawa, terlepas dari apa yang sedang kita ucapkan, tapi dengar baik, doa adalah titik pertemuan antara engkau dan Allah di dalam hadiratnya. Haleluya. Itu sebabnya dengar baik, orang yang suka berdoa akan terus melihat kemuliaan Tuhan terpancar atas kehidupannya. Anda tahu ketika Yesus berdoa, dia membawa Petrus dan Yakobus bersama dengan dia. Apa yang terjadi ketika itu? Mereka melihat Yesus berkilauan-kilauan mukanya. Dia melihat ada Elia dan Musa di samping Yesus, dan begitu cahaya yang begitu menderang di muka Yesus. Demikian juga ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, selama 40 hari dia berdoa dan berpuasa. Dan ketika Musa turun, Alkitab mencatat mukanya bercahaya. Kenapa mukanya bercahaya? Karena Musa telah melakukan pertemuan dengan Allah, sehingga sinar kemuliaan wajah Allah menyinari kehidupan Musa. Dengar baik, ketika engkau berdoa, engkau bertemu dengan Tuhan di dalam titik hadirat Allah, antara engkau dan Tuhan bertemu, sehingga sinar kemuliaan Allah memancar di atas wajahmu. Dan tidak hanya di atas wajahmu, sinar kemuliaan Allah akan terpancar menerangi masalahmu, menerangi keadaanmu, menerangi penyakitmu, menerangi keluargamu. Ketika itu terang terjadi,
sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Haleluya. Yes. Itu sebabnya orang-orang percaya yang berdoa adalah doa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Excited. Sekalipun saudaraku di pagi hari berat untuk bangun, tapi karena doa adalah kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, maka dia akan mengalahkan keinginan dagingnya. Dia tidak akan mengizinkan setan mengintertain kehidupannya, apalagi kalau tidur pakai AC. Lupa berdoa. Tapi dengar baik, doa adalah titik pertemuan antara kita dengan Tuhan. Itu sebabnya doa menyenangkan. Kenapa doa menyenangkan? Karena doa adalah kesempatan untuk kita berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Talking something to God. Makanya dengar baik, ubah gayamu berdoa. Jangan begini, Tuhan ini aku. Itu gaya lama. Speak to your father. Bagaimana kamu berbicara dengan Tuhanmu, dengan Bapa kamu? Kadang-kadang kalau saya di rumah Bapak Ibu, saya duduk, saya bicara sama Tuhan. Tuhan, ini persoalanku ya Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan. Saya percaya Engkau memberikan solusi dan jalan yang terbaik. Saya bicara. Talking about something to God. Bayangkan saudaraku, kamu berbicara dengan sahabatmu sendiri. Yesus menjadi sahabat bagi kita. You can talking about something to God. Berbicara. Maka saya katakan, bahwa saudaraku, kalau suamimu tidak mendengarkan engkau, Bu, kalau istrimu tidak mendengarkan engkau, Pak, kalau ada orang-orang yang tidak lagi mendengarkan engkau berbicara, ambil waktu untuk berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Amin. Kalau orang lain tidak mendengar Anda untuk berbicara, kalau orang lain tidak mendengar Anda curhat, tapi Anda boleh curhat kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, maka Bapa di surga akan mendengarnya. Katakan amin. Itu sebabnya doa menyenangkan. Itu sebabnya doa mendatangkan sukacita. Saudaraku, saya mengajak Anda, dengar baik. Orang yang bertahan di masa yang sukar ini adalah orang-orang yang terus tenggelam di dalam doa. Itu sebabnya Daniel ketika dia mendapatkan ancaman, kalau ada Allah lain yang disembah selain dari patung Nebukadnezar buat, maka mereka akan dibuang ke gua singa atau dicampakkan di apian yang begitu menyala-nyala. Tapi Daniel tetap mengambil bagian untuk menghadap Yerusalem 3 kali dalam sehari. Karena bagi Daniel ancaman tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bertemu, berbicara, mendekat dan bersekutu dengan Allah. Kenapa? Ketika dia mendekat, bersekutu dengan Allah, sekalipun di tengah-tengah ancaman, sekalipun di tengah-tengah persoalan, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak normal, karena ia tahu ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka solusi akan didapatkan di sana. Wow. Sama-sama katakan wow. Sama-sama katakan yeah. Saudaraku, doa sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Kesempatan untuk mendekat dengan Tuhan, kesempatan untuk berbicara kepada Tuhan. Dan dengar baik, doa adalah kesempatan untuk mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Makanya Daud berkata dalam kitab Mazmur 125, aku mengangkat jiwaku kepadamu ya Tuhan, dan aku berseru-seru memanggil namamu. Saudaraku, itu kesempatan kita mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. We bring up our soul. Kita membawa jiwa kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Wow. Ketika jiwa kita angkat kepada Tuhan, di sana Tuhan akan memberikan kelegaan. Di sana Tuhan memberikan ketenangan. Di sana Tuhan memberikan kepastian. Di sana Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan di sana Tuhan memberikan damai sejahtera. Itu sebabnya doa menyenangkan. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau berdoa, mintalah dan engkau telah menerimanya. Kapan? Pada waktu kita mendekat, pada waktu kita berbicara, pada waktu kita mengangkat jiwa kita. Dengar baik, doa adalah tempat dan kesempatan kita bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya doa menyenangkan. Sama-sama katakan tempat bertemunya dengan kasih karunia Tuhan. Yes, kita akan bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Dan pada waktu kita bertemu dengan kasih karunia Tuhan, di sana kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, doa itu penting. Kenapa doa itu penting? Karena melalui doa akan mendatangkan kemajuan iman. Orang yang berdoa bukan tidak ada masalah.
Orang yang berdoa bukan tidak ada tantangan. Bukan orang yang berdoa bukan tidak ada banyak persoalan. Tapi orang yang berdoa selalu mendapatkan ketenangan di tengah-tengah masalah. Kenapa? Karena ada iman yang sedang dibangkitkan. Ada iman yang sedang di blow up. Ada iman yang terus dibawa ke depan menjadi perisai. Sehingga iman menjadi dasar yang kuat ketika kita berdoa. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah menerimanya. Saudaraku, sesuatu yang aneh. Kan belum saya terima. Kan saya berdoa belum terjadi apa-apa. Menurut kita belum terjadi apa-apa. Tetapi menurut Tuhan sudah terjadi. Di alam roh sudah tersedia. Tinggal tunggu waktu yang tepat. Karena firman Tuhan berkata, asal engkau tidak bimbang hatimu, engkau akan mendapatkan apa yang kamu minta kepada Bapa. Dan dengar baik, kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah beriman, dengar baik, kita tidak perlu lagi repot-repot alias kepo untuk tanya Tuhan, Tuhan kapan Tuhan jawab doa saya? Enggak, kita enggak kepo-kepo lagi. Tapi apa yang kita lakukan adalah percaya, beriman, yakin, karena segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Katakan amin. Saya teringat dengan seorang jomblo. Dia berdoa sama Tuhan begini. Itu katanya begini, Tuhan jadikan perempuan itu menjadi jodohku. Yes Tuhan. Nah, dia lanjut lagi. Tapi Tuhan, kalau dia bukan jodohku, pastikan dia tetap menjadi jodohku. Dia katakan lagi, Tuhan, kalaupun ada jodoh yang lain yang menjadi jodohnya, biarkan jodoh itu. Dia berkatakan, kalaupun ada jodoh yang lain yang suka dengan perempuan itu, carikan jodoh yang lain untuk jodohnya itu, supaya perempuan itu menjadi jodohku. Itu dahsyat itu. Amin, saudaraku. Ya, saudaraku. Makanya saya kadang-kadang, coba Anda bayangkan saudaraku. Doa yang paling berbahaya itu siapa? Doa tukang kuburan. Saudara dengar baik, tukang kuburan akan berdoa, Tuhan berkati kami hari ini. Berkatnya bagaimana? Dengan menggali kuburan. Berarti banyak yang mati. Banyak yang meninggal. Makanya selama COVID ini saudaraku, memang ada berkat bagi orang-orang yang khusus. Khususnya adalah menggali kuburan. Amin saudaraku. Ya. Apalagi doa yang paling mengerikan itu doa itu Bapak Ibu. Doa dokter gigi. Doa dokter gigi. Jangan bayangkan saudara. Kalau penyiar radio itu dapat keuntungan dari suaranya. Betul nggak saudara? Dia menyiar dapat uang atau dapat rezeki dari suaranya. Tapi kalau tukang dokter gigi, dia dapat keuntungan dari gigi orang. Dari mulut orang. Jadi dapat berkat dari mulut orang, dari gigi orang. Aduh, parah banget. Yang paling parah itu doa itu saudara, doa tukang peti mayat. Dia berdoa, Tuhan berkati kami hari ini. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan banyak orang yang meninggal. Kalau nggak ada orang meninggal, nggak laku petinya. Saudaraku, life is easy, life is nicely. Saya mengatakan tadi, doa berguna. Kenapa berguna? Karena banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita diselesaikan dengan doa. Yang kedua, doa itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Doa adalah kesempatan untuk saya bersekutu dengan Tuhan. Doa adalah kesempatan saya untuk mengangkat jiwa saya kepada Tuhan. Doa adalah tempat saya mengalami pertemuan dengan Allah dan berbicara kepadanya. Dan yang ketiga, doa itu penting. Kenapa? Doa adalah melalui doa mendatangkan iman. Mendatangkan iman yang maju dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan sedang mendengarkan doa-doa kita. Tuhan mau kita menyandarkan kepala kita di bahunya Tuhan. Tuhan mau kita duduk tenang di bawah kaki Dia. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan sebelum kita minta, Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Sebelum kita minta, Tuhan tahu. Tapi kenapa kita harus diwajibkan untuk berdoa? Karena Tuhan sedang ingin berbicara dengan kamu. Tuhan sedang mendengar jeritanmu. Tuhan sedang mendengarkan kemerduan suaramu lewat iman. Karena dengan baik, doa itu menjadi berkualitas ketika disertai dengan iman. Karena doa yang disertai dengan iman itu bukan kamuflase, bukan kehendak daging, tapi itu sebenarnya imannya. Doa yang disertai dengan iman itu luar biasa. Kenapa? Itu adalah kesungguhan atau keberadaan kita yang sesungguhnya. Katakan amin.
Itu sebabnya pada waktu kita berdoa, doa mendatangkan kemajuan iman. Saya berdoa, Anda akan mengalami hal-hal yang luar biasa terjadi atas kehidupan Anda ketika Anda berdoa. Nah, di sini saya menyampaikan kepada saudara, ada 4 hal penting dalam doa. Yang pertama, doa itu adalah senjata. Sama-sama katakan, doa adalah senjata. Saudara, apa kata Tuhan, dengar baik. Setan akan mudah menyerang orang-orang yang tidak suka berdoa. Bagaimana mengalahkan setan? Berdoa. Bagaimana mengalahkan iblis? Berdoa. Bagaimana mengalahkan kemiskinan? Berdoa sambil bekerja. Amin. Bagaimana memutarbalikkan keadaan? Berdoa. Saudara, aku berkata Tuhan, jangan anggap doa biasa-biasa. Di balik doa dan di dalam doa ada kuasa. Amin. Sama-sama katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan berdoa dan berjaga-jaga. Lawanmu adalah si iblis. Saya berdoa, saudaraku, jangan sampai Anda tertidur dalam kehidupan rohani Anda karena Anda tidak suka berdoa. Firman Tuhan mengatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, dia mencari orang yang dapat ia telan. Saudaraku, orang-orang yang tidak hidup dalam kehidupan doa, mereka akan menjadi sasaran dari iblis. Itu sebabnya di masa-masa COVID-19 ini, dengar baik, orang yang suka berdoa, orang yang terus membangun kehidupan di dalam doa, orang yang terus membangun altar doa dalam kehidupannya, dan menjadikan doa menjadi kebutuhan utamanya. Dengar baik, iblis tidak akan mudah untuk mengalahkan hidupnya. Peperangan kehidupan kita adalah peperangan roh. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah penguasa, penghulu di udara. Pak, Bu, musuhmu Bu bukan suamimu. Tapi Pak Pendeta, dia udah selingkuh Pak Pendeta. Musuhmu bukan suamimu, tapi musuhmu adalah roh yang mengikat suamimu. Tapi Pak Pendeta, dia udah selingkuh. Yang membuat dia selingkuh adalah roh jahat yang hendak menghancurkan keluarga. Pertanyaan saya, Bu, apakah Anda senang berdoa untuk suami Ibu? Apakah Anda punya waktu untuk berdoa untuk suami Ibu, untuk anak-anak Ibu? Demikian juga sebaliknya, suami, apakah Anda juga berdoa untuk istri Anda? Tapi Pak Pendeta, istri saya selingkuh. Pertanyaan saya, apakah selama ini Anda membentengi istri dan anak-anakmu, membentengi pekerjaanmu dengan doa-doamu? Dengar baik, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi dengar baik, kalau selama ini engkau berdoa, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, memagari suamimu, memagari istrimu, memagari anak-anakmu, memagari pekerjaanmu, dengar baik, kamu tenang saja. Kalau terjadi apa-apa, Allah yang turun dan membela engkau. Yang percaya katakan amin. Amin. Allah yang bela, ku pasti menang. Itu, kalau Tuhan yang membela kita pasti menang. Tapi dengar baik, banyak perselingkuhan terjadi, banyak keluarga yang kacau terjadi. Kenapa? Karena suami dan istri gak suka berdoa. Jangan sampai ketika suamimu dicuri sama wewe gombel, amin, baru kau suka berdoa. Telat Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus memagari keluarga kita dengan doa. Ambil waktu untuk berdoa untuk suami, ambil waktu berdoa untuk istri, ambil waktu untuk berdoa untuk anak-anak. Sehingga apa? Sehingga ketika setan datang, dia tidak menemukan celah untuk memporak-porandakan keluarga kita. Yang katakan amin. Keluarga yang suka berdoa adalah keluarga yang sangat kuat, dahsyat dan luar biasa. Karena doa adalah benteng. Amin. Sama-sama katakan benteng. Doa adalah benteng. Di balik doa kita bersembunyi, di balik doa kita berlindung, Bapak Ibu. Itu dengar baik. Kita berdoa dan terus berdoa supaya COVID-19 ini tidak akan pernah menimpa hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan kita berlindung di balik doa. Sekalipun ada vaksin yang akan datang, vaksin merah putih. Haleluya. Tapi sebelum itu datang dan sesudah itu datang, mari tetap berlindung di hadapan Tuhan di dalam doa Anda. Sehingga iblis tidak menemukan Anda karena Anda tersembunyi di dalam doa. Saudaraku, ini sebabnya doa adalah benteng. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau berdoa, kamu telah menerimanya. Jadikan itu benteng yang kuat. Tuhan, aku disembuhkan, terima. Tuhan, lindungi aku, terima. Tuhan, suamiku, Tuhan, saya percaya dalam perlindungan-Mu, terima.
Jangan telat Bapak Ibu. Jangan nanti ketika Anda sudah jatuh dalam narkoba, anak Anda jatuh dalam narkoba, baru Anda sibuk berdoa. Cari pendeta untuk mendoakan, cari hamba untuk mendoakan, telat. Sekalipun ada mukjizat, tapi telat. Amin. Pak, Bu, bangun kuasa doa. Karena doa adalah benteng di mana setan susah untuk menaklukkan Anda. Doa adalah tempat di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Ketika iblis datang, Tuhan, iblis menemukan engkau sedang dalam hadirat Tuhan. Ketika iblis datang, dia hendak menyerang engkau, tapi dia tidak menemukan tempat untuk menyerang engkau. Kenapa? Karena iblis sedang melihat Anda sedang mengangkat jiwa kepada Tuhan. Amin. Yes. Daud bangun pagi-pagi dan mempersiapkan altar untuk Tuhan. Karena Daud tahu bahwa sepanjang hari itulah kesusahan. Sepanjang hari itulah kesulitan, apalagi memimpin bangsa Israel. Sepanjang hari itulah peperangan. Tapi Daud pagi-pagi, sekalipun dia lelah, sekalipun dia capek, sekalipun dia banyak pikiran, tapi dia tidak pernah melupakan untuk membangunkan. Firman Tuhan mengatakan, aku membangunkan fajar di pagi hari dan mempersiapkan korban ukupan untuk Tuhanku. Wow. Karena dia tahu hanya itu adalah solusi utama. Cara yang hebat, cara yang paling jitu untuk dia dapat menjalani sepanjang hari itu, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, doa adalah benteng. Sama-sama katakan benteng. Doa adalah benteng. Benteng. Doa adalah kunci. Doa adalah benteng. Benteng yang akan menjaga kita dari segala malapetaka dan mara bahaya. Artinya, kalau kita berdoa, kita akan dijauhkan dari segala yang jahat. Kalau kita berdoa, kita dilindungi dari musuh kita. Kita akan tetap aman. Bahkan firman Tuhan berkata, amin, sehelai rambut pun di atas kepalamu jatuh, Tuhan tahu. Makanya saya gak repot berapa yang sudah jatuh di atas kepala saya, karena saya tahu Tuhan tahu. Amin. Saudaraku, kenapa Tuhan tahu? Karena kita selalu hadir dalam hadirat Tuhan dalam doa. Dengar baik, doa juga tidak hanya sekedar lipat tangan di pagi, siang, dan malam. Tidak. Dalam perjalanan kita, doa adalah menjadi nafas hidup kita. Pada waktu kita naik mobil, pada waktu kita bersepeda, pada waktu kita lagi memaksa, roh kita berdoa. Terus terhubung dengan Tuhan. Ketika engkau terus terhubung dengan Tuhan, yang pertama, engkau tidak punya kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Yang kedua, kalau engkau terus terhubung dengan Tuhan, iblis tidak mendapatkan kesempatan untuk datang menyerang engkau. Yang ketiga, kalau engkau terus terhubung dengan Tuhan, engkau sedang mendownload urapan dan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Mazmur pasal 20 ayat 7 berkata, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari gunung yang kudus dengan kemenangan yang gilang dan gemilang. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan. Doa adalah benteng. Sama-sama katakan, doa adalah senjata. Amin. Saudaraku, serang iblis dengan doa. Selamatkan suamimu dengan doa. Selamatkan keluargamu dengan doa. Selagi masih ada kesempatan, berdoalah. Berdoalah. Setan tahu pada waktu engkau berdoa, engkau sedang mengangkat jiwamu naik ke surga. Setan tahu benar pada waktu kita berdoa, engkau sedang membawa surga datang dalam kehidupanmu. Setan tahu ketika engkau berdoa, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Kenapa terjadi? Karena segala sesuatu yang kita doakan sudah tersedia di dalam alam roh. Karena firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta, percayalah engkau telah menerimanya. Amin. So receive in Jesus mighty name. Kalau berdoa punya anak, terima, sudah terima anak. Kalau berdoa keluarga dipulihkan, terima, sudah dipulihkan. Kalau berdoa punya rumah, terima, sudah dipulihkan. Yes. Yesus yang bilang, bukan pendeta Dedi Zega. Amin. Bukan pendeta Juang Baru, bukan pendeta Franz, bukan pendeta Simon Siboro, bukan. Amin. Bukan pendeta Kusno. Amin. Pendeta Kusno.
pendeta Kusno yang ada namanya Kusno jadi pendeta. Amin. Bukan, yang memberikan pernyataan ini adalah Tuhan sendiri. Sama-sama katakan yang di rumah, aku telah menerima. Sama-sama katakan, aku telah menerima. Aku telah menerima apapun in Jesus mighty name. Aku bernubuat dalam nama Yesus, engkau akan menerima cepat, lebih cepat dari Jesus mighty name. Receive it in Jesus name. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin, saudaraku. Yang ketiga, doa adalah kunci. Katakan kunci. Saudaraku diberkati Tuhan. Kunci. Dengar baik. Pintu itu besar. Sama-sama katakan besar. Pintu itu besar. Dibutuhkan kunci. Amin. Dibutuhkan kunci untuk membuka pintu. Nah, ini kunci. Tapi kunci ini kelihatan kecil. Tapi dengar baik, kunci yang kecil ini tidak akan pernah bisa membuka pintu yang besar kalau nggak ada kunci. Hello. Dengar baik, untuk membuka sesuatu yang besar dalam kehidupan Anda butuh kunci. What is the key? Prayer. Apa kunci? Doa. Saudaraku, kalau Anda ingin melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang besar terbuka dalam kehidupan Anda, pintu itu terbuka, dibutuhkan kunci. Sekali lagi, pintu yang besar, sebesar apapun, dibutuhkan kunci. Dan dengan baik, kunci tidak akan pernah lebih besar daripada pintu yang akan dibukakan. Pernah lihat? Enggak. Pasti kuncinya kecil. Pasti kuncinya kecil. Sama-sama katakan kunci. Bukan kucing, kunci. Kucing pula. Sama-sama katakan kunci. Kuncinya kecil. Amin. Tapi yang kecil ini jangan lihat dia kecil. Karena yang kecil ini dia dapat. Dengar baik, doa Anda kelihatan kecil. Doa Anda kelihatan kecil, tapi dengar baik, dia sanggup membuka pintu yang besar dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Doa adalah kunci. Karena doa adalah membuka pintu-pintu yang tertutup. Ketika kita berdoa, jangankan pintu yang di dunia, pintu gerbang surga pun akan terbuka. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau berdoa, percayalah kamu telah menerimanya. Kenapa? Karena doa adalah kunci. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu telah menerimanya. Yes. Saudaraku dengar baik, berdoa bukan soal isi doanya. Dengar baik, saya katakan tadi, karena sebelum kita berdoa pun Bapa di surga telah tahu apa yang kita doakan. Tuhan tahu kau butuh rumah. Tuhan tahu kau butuh suami. Yang jomblo dong. Jangan macam yang kawan saya. Pak Pendeta doain saya, Pak Pendeta mau kawin bulan depan. Oh, puji Tuhan, sudah punya pasangan? Belum. Lah. Mau doa gimana itu? Tapi tetap kita doakan juga, Pak Pendeta. Siapa tahu ada mukjizat. Haleluya. Amin PS. Yes. Saudara dengar baik. Ini kunci yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya saudaraku, hal-hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Anda. Kamu telah menerimanya. Kamu berdoa, kamu telah menerima rumah. Kamu telah menerima sepeda motor. Kamu akan menerima mobil. Amin. Kamu menang PNS. Saudaraku, saya berdoa untuk teman-teman yang akan kuliah, yang akan tes PNS. I pray in Jesus mighty name. Terima dan Tuhan membawa kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. In Jesus mighty name. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang menjadi calon legislatif, saya berdoa untuk Anda. Terima dan kamu akan menjadi pemenangnya. Dalam nama Yesus. Supaya perubahan terjadi dan engkau akan menjadi berkat. In the name of Jesus. Kunci. Para honorer, terima kamu jadi guru. Amin. Kamu telah menerima kesembuhan. Amin. Saudaraku dengan baik, sebelum kita minta, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Lagi-lagi, tapi kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah kesempatan untuk Tuhan bertemu dengan kita dalam hadiratnya. Kesempatan kita mengangkat jiwa, kesempatan kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin. Kesempatan kita bergosip dengan Tuhan. Tuhan, tahu gak Tuhan, kau punya masalah loh Tuhan.
Bapak, aku punya masalah. Masalah saya adalah pendeta Tuhan. Saya mau bayar uang sekolah, saya mau bayar ini Tuhan. Tolonglah Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Bagaimana ya Tuhan solusinya ya Tuhan? Wih, mantap kali begitu doanya. Coba saudara, coba sesekali. Duduk di kursi, di ruangan masing-masing. Bicara, talk to God dari hati ke hati. Tuhan, besok saya mau bayar ini Tuhan. Tuhan, saya kan pengangguran Tuhan. Apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Berikan kepada saya khidmat ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, ada solusi ya Tuhan ya. Terima kasih Tuhan. Waduh, itu powerful. It's amazing. Amin saudaraku. Saya percaya something happen. Yang berikutnya, doa adalah mesin. Sama-sama katakan mesin. Mesin apa? Doa adalah mesin untuk mendorong kita untuk tetap kuat. Doa adalah mesin untuk mendorong kita untuk tetap maju. Doa adalah mesin untuk membawa kita berjalan lebih taat dalam segala keadaan. Maka saya katakan orang yang suka berdoa itu seperti, seperti Z. Karena doa adalah mesin yang mendorong kita untuk tetap kuat. Dengar baik, orang yang berdoa adalah orang yang kuat. Pada waktu Yesus hendak disalibkan, dan kemudian Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya di taman Getsemani. Dia berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di sini, berjaga-jagalah untuk aku. Aku pergi berdoa. Sejauh selempar batu, Yesus berdoa. Dan ketika Yesus berdoa, dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia akan menjalani tugasnya untuk mati bagi kita di atas kayu salib dan membayar utang-utang dosa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus mengalami ketakutan yang hebat sampai dia bercucuran darah. Ketakutan Yesus bukan karena salib, bukan. Ketakutan Yesus adalah karena Allah akan berpisah dengan dia sesaat. Sesaat Bapak Ibu. Cuma sesaat, berapa jam itu? Beberapa hari, cuma 3 hari. Katakanlah, let's say, hanya sesaat, beberapa jam untuk mati di atas kayu salib. Ketakutan Tuhan itu di situ karena dia terpisah dengan Allah dan dia 100% menjadi anak manusia. Tapi dengar baik, Yesus tahu ketakutan itu hanya dapat dikalahkan dengan doa. Ketakutan itu hanya dapat dikalahkan dengan doa. Kelemahan itu hanya dapat ditaklukkan dengan doa. Yesus berdoa. Sekalipun dia berpelukan darah, tapi dia berdoa. Ketika dia berdoa, tiba-tiba ada malaikat Allah yang Tuhan suruh kekuatan kepada Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Itu sebabnya doa adalah kekuatan. Doa adalah mesin yang mendorong kita untuk tetap kuat. Pak, Bu, adik-adik muda, kamu akan kuat kalau kamu suka berdoa. Doa bukanlah sebuah beban. Doa adalah bukan sebuah beban. Tidak. Doa bukan sesuatu yang menyebalkan. Bukan. Doa bukan sesuatu yang susah. Bukan. Doa adalah kesempatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Doa adalah menyenangkan. Doa adalah satu keadaan yang sangat berguna. Karena hanya lewat doa banyak hal dapat diselesaikan. Doa itu penting. Kenapa? Lewat doa iman kita sedang dimajukan untuk berjalan dalam kuasa Tuhan. Itu sebabnya doa adalah mesin yang mendorong kita untuk tetap kuat. Untuk tetap taat. Untuk tetap maju dalam segala keadaan. Amin. Haleluya. Apa artinya? Pada waktu kita berdoa, kita tidak menjadi Kristen kaleng-kaleng. Kita tidak menjadi Kristen karbitan. Kita tidak menjadi Kristen yang biasa-biasa, suam-suam kuku. Tidak. Tapi kita menjadi Kristen yang kuat. Kita kuat karena kita suka berdoa. Kita kuat karena iblis takluk menghadapi kita. Kita kuat. Kenapa? Karena kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Kita kuat karena kita telah mendengarkan suara Tuhan berbicara dengan kita di dalam doa kita. Kita kuat karena lewat doa kita bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Kita kuat karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Saudaraku, dengar baik. Tuhan akan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Sebab doa menjadi penghubung kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan kepadanya kita harus mengharapkan hasil yang luar biasa. Tanpa harus berpikir apakah Tuhan menjawab doa saya. No. Saudaraku, jangan pikirkan bagaimana cara Tuhan menjawab doa Anda. Yang Anda harus lihat adalah Anda menikmati apa yang Tuhan berikan di balik doa Anda. Amin. Saya berdoa Anda di rumah mengalami kuasa mujizat Tuhan.
Saya akan sambung nanti sesi ketiga. Sesi kedua jam 15, pukul 15 tentang luar biasa dalam doa. Saudaraku, saya harap Anda boleh ikut untuk iman Anda semakin on fire dengan Tuhan. Saya ingatkan kepada Anda lagi. Firman Tuhan mengatakan ayat ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Bagaimana kita menerimanya? Yang pertama, karena doa adalah sangat berguna. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita diselesaikan dengan doa. Yang kedua, doa adalah tempat yang menyenangkan. Kenapa kita bisa menerima apa yang kita doakan? Karena lewat doa adalah kesempatan kita untuk berbicara dengan Tuhan. Lewat doa, kesempatan kita untuk mengangkat jiwa kita. Lewat doa adalah kesempatan kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa adalah tempat, titik pertemuan antara engkau dan Allah. Dan yang ketiga, doa. Kenapa? Karena doa adalah tempat di mana, doa adalah keadaan di mana iman kita terus dimajukan di dalam Tuhan. Berjuang sehingga apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum kita dengar, itu yang Tuhan akan siapkan untuk Anda dan saya. Haleluya. Dan ada 4 hal penting dalam doa. Doa adalah senjata untuk mengalahkan iblis. Firman Tuhan mengatakan, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Bagaimana kamu melawan dia? Amin. Dan firman Tuhan mengatakan, berdoa dan berjaga-jagalah, sebab iblis sedang menanti-nantikan kita. Kalau ada hal-hal yang buruk dalam kehidupanmu, berdoalah. Berdoa tanpa beban, berdoalah dengan sukacita. Yang kedua, doa adalah kunci. Kunci untuk membuka sesuatu yang besar, dibutuhkan kunci. Jangankan pintu yang ada di dunia ini, pintu surga pun dapat dibukakan dengan doa. Haleluya. Yang ketiga, doa adalah setan tidak akan pernah menemukan Anda ketika Anda sedang berdoa. Ketika rohmu terus berdoa, setan akan engkau tidak akan pernah. Kalaupun dia datang untuk menghampiri engkau, dengar baik, ada Tuhan yang menjadi lawannya. Dan yang keempat, doa adalah mesin. Mesin untuk apa? Untuk kita semakin kuat, untuk tetap semakin maju dan semakin melihat hal-hal yang luar biasa terjadi atas hidup kita. Dengar baik, firman Tuhan mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Bukan soal apa yang kita sampaikan, bukan soal bagaimana kita berdoa, tapi kamu telah menerimanya. Amin. Jadikan doa menjadi senjata, jadikan doa menjadi kunci, jadikan doa menjadi benteng, dan yang keempat, jadikan doa menjadi mesin. Maka apa saja yang kamu doakan, jika itu Tuhan kehendaki, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita semua. Doa saya menyertai kita semua. Mari kita berdoa dan bangkit berdiri di rumah Anda masing-masing. Haleluya. Bapa di surga, di sesi pertama ini firman Tuhan tentang doa. Dan kami Tuhan, selama ini doa menjadi sebuah beban. Bahkan kami tidak punya kesempatan untuk berdoa. Tetapi pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa ada kuasa dalam doa. Doa adalah tempat pertemuan kami dengan Tuhan. Doa adalah titik di mana kami bertemu dengan Tuhan. Doa adalah tempat kami bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa adalah tempat kami mengangkat jiwa kami. Bapa, sehingga banyak hal dalam kehidupan kami masih tertutup. Kenapa? Karena kami tidak suka dan terus berdoa. Sehingga banyak kunci-kunci pintu-pintu kesempatan tertutup, pintu-pintu mujizat tertutup, pintu-pintu kedahsyatan Tuhan masih tertutup. Kenapa? Kami tidak senang berdoa. Tuhan, kami diajari hari ini, doa adalah benteng. Doa adalah benteng-benteng di mana kami boleh berlindung dari yang jahat, berlindung dari serangan-serangan setan. Lewat doa kami terhubung dengan Tuhan dan Roh Allah menyertai kami. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kami. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kami, banyak hal yang bocor dalam kehidupan kami, banyak hal-hal yang keluar dalam hidup kami, banyak hal-hal yang buat kami rugi, banyak hal-hal yang buat kami gagal. Kenapa? Karena kami tidak suka berdoa, sehingga iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi hari ini Tuhan, kami kembali dalam kehidupan kami yang suka berdoa. Aku berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, berikan kepada mereka roh dan karunia berdoa, sehingga mereka tidak melupakan waktu untuk berdoa. Kami lupa Tuhan, banyak hal terjadi dalam kehidupan kami karena kami tidak menjadikan doa menjadi mesin. Banyak di antara kami yang lemah, banyak di antara kami yang takut, banyak di antara kami khawatir, banyak di antara kami bimbang. Kenapa? Karena tidak suka berdoa. Sehingga yang adalah ketakutan, kekhawatiran dan kebimbangan. Mestinya kami berdoa karena kami tahu doa adalah mesin yang mendorong semangat kami, yang mendorong kekuatan kami untuk hidup
sesuai dengan rencana Tuhan. Pagi hari ini kami boleh diingatkan untuk hidup di dalam doa. Karena doa bukan hanya sekedar gaya hidup kami sebagai orang percaya, tapi doa adalah kebutuhan kami yang utama. Aku berdoa Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi setiap anak-anak Tuhan. Nyatakan Tuhan, pulihkan keadaan mereka dan berikan kepada mereka apa yang mereka doakan. Dan saya percaya hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Bapak Ibu, Tuhan menggerakkan saya hari ini berdoa dalam 1-2 menit. Sampaikan apa yang sedang Anda butuhkan. 1-2 menit. Saya berikan waktu kepada Anda. 1, Anda tutup mata dan Anda mintanya angkat tangan. Yang angkat tangan saja. Saya tidak mau main-main. Saya tidak mau bohong-bohong. Tapi Tuhan melihatmu hari ini di surga. Karena firman Tuhan mengatakan dalam kitab Zakaria, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk yang melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati kepadanya. Hari ini dengarkan alunan musik. Angkat tanganmu dua-dua, tersenyum. Dalam 1-2 menit sampaikan doa yang kamu butuhkan. Dengar baik, Bapamu di surga akan mendengarkannya. 1, 2, 3. Iya Bapa, anak-anakmu akan berdoa dan berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati. Dan saya percaya Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan dan doakan. 1, 2, 3. Bapa, materaikan setiap doa-doa kami. Roh Kudus, ini doa kami ya Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus akan mendengarkan segala permohonan doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terimalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya Anda diberkati hari ini. Dan jangan lupa kita akan bertemu lagi nanti jam 3. Dan jam 1 ini ada ibadah sekolah minggu. Dan jam 6 ibadah offline. Khusus orang-orang yang di kota Medan dan pengerja Tuhan masih terbatas. Dan untuk informasi berikutnya kami akan beritahukan untuk teman-teman yang ada di kota Medan. Tapi hari ini kami on trial dengan standar COVID-19 atau protokol COVID. Dan masih tertutup. Dan jam 8 kita akan ketemu dalam ibadah mujizat, minggu mujizat. Kita berdoa bagi yang sakit. Dan saya percaya pemulihan yang besar akan terjadi atas kehidupan Anda dan saya. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Karena ini hari Minggu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang Anda berikan. Tapi ingat, berikan dengan sukacita. Orang yang memberi akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Karena Bapa di surga tidak sekedar melihat apa yang kamu berikan, tapi Tuhan sedang melihat sikap hatimu. Kita telah menerima firman Allah, dan kita juga memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan berikan sekali lagi dengan sukacita. Puji Tuhan, Anda boleh transfer lewat nomor bank yang ada di sebelah kiri saya, saudaraku, nomor BCA. Dan saya percaya berkat Allah akan dialirkan dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, jangan dengan beban, tapi berikan dengan dengan sukacita. Haleluya. Kalau ada teman-teman yang kesulitan untuk mentransfer di nomor ini, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi kami di nomor 0852 7052 3498 0852 7052 3498. Nanti tim kami akan mengarahkan Anda kemana Anda dapat memberikannya. Sekali lagi, berikan dengan sukacita. Sebelumnya kita mari berdoa sambil menerima doa berkat, dan nanti ada satu pujian dari tim Glow Community untuk membawa kita di dalam persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Tuhan, saya berdoa setiap tangan-tangan yang memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan lewat tim, lewat pelayanan Glow Community dan For Jesus Mission Ministry. Kami berdoa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Karena orang yang memberi dengan sukacita, maka Bapa di surga akan memberi yang lebih baik. Karena kami percaya bukan pemberian kami yang membuat kami bersukacita, tetapi buah yang lebih besar dari pemberian kami. Terima kasih, berkati tangan-tangan yang memberi di rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus, lipat gandakan dengan berkat-berkat yang dahsyat dan luar biasa. Mari saudaraku, sebelum kita memberi yang terbaik dan kita akan terima berkat dari Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan.
dan terimalah berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you, and Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Yang di rumah diberkati, Amin. puji Tuhan. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan pasti diberkati Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa, karena ketika kita berdoa Tuhan mendengar. Karena ketika kita berdoa Tuhan sedang menyediakan yang terbaik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Lebih lagi amin. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita berpisah-pisah dan kita akhiri ibadah kita yang sesi pertama, kita angkat pujian bagi Tuhan. Katakan hatiku percaya. Yang di rumah sama-sama bertepuk tangan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sama-sama katakan kaulah menara. Kaulah menara Dan kota. dan kota perlindungan. Sama-sama katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah. takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kita angkat pujian dari awal. Kita lebih semangat yang percaya katakan amin. Amin. Kami selalu bersyukur bagimu ya Tuhan. Kita angkat pujian. Sama-sama katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Katakan Hanya padamu hatiku percaya. kalau menara kami ya Tuhan. Kaulah menara Dan gunung. dan kota perlindungan. Sama-sama melompat bagi Tuhan kita. 1, 2, 3, hey. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. takkan pernah Katakan berubah. percaya Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung Namun kasih beranjak, setiamu. namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi. Sekali katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu. Sama dengan satu suara sama-sama katakan Tak pergi dariku. Mari beri tepuk tangan yang dasar bagi Tuhan kita. Saudarakan haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Sekian ibadah kita di sesi pertama ini. Mengundang jemaat Tuhan untuk ikut bergabung dalam sesi ketiga. Sesi kedua jam 3 sore dan sesi
3 jam 8 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.